Haleluya, dan dipersilakan dulu. Indah sekali. Ternyata bahwa Tuhan mulai bekerja dimanapun anak-anak Tuhan berada. Dan tidak perlu engkau menjadi ratu cantik ataupun apa saja lah. Tetapi karena roh Tuhan yang bekerja melalui diri kamu dan orang lain dibangun, dipulihkan dan dikuatkan. Haleluya. Sekali lagi kemuliaan hanya bagi nama Tuhan dan selamat hari Gawai bagi kita semua, dan terutama bagi mereka yang merayakan Gawai secara langsung dan mereka yang tidak langsung. Dan itu sebabnya saya ingin mengatakan selamat hari Gawai kepada orang yang merayakan Gawai, dan orang yang melihat orang merayakan Gawai juga selamat hari Gawai, dan orang yang berpikir orang akan Gawai juga selamat hari Gawai. Oke, seperti tahun baru Cina juga tentang selamat tahun baru Cina kepada Cina dan kepada orang yang berpenatu Cina dan orang yang pandai bahasa Cina, dan selamat tahun baru Cina juga kepada orang yang pergi membeli di kedai Cina. Oke, begitulah dia. Nah, selamat hari Gawai juga kepada semua. Nah, pada minggu ini harapan pemimpin gereja dalam PM Grace di atas bahwa minggu ini kita boleh coba untuk menyambut pencurahan Roh Kudus dan berbahasa roh. Nah, itu kerinduan. Bukan satu yang sangat nomor, tetapi kita harus menyambut kerinduan gereja Tuhan ini. Dan saya juga percaya bahwa waktunya di mana kita mulai harus jelas dan mengerti tentang pekerjaan dan keterlibatan Roh Kudus dalam hidup seorang Kristen. Itu yang kita lihat pada hari ini. Nah, mari kita sampai kepada satu bagian firman Tuhan ini, pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus ada pada Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Kisah Para Rasul ayat 2 pasal 2 ayat 1 sampai 4 berkata begini. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat 3, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, ini ayat firman Tuhan yang selalu diambil kalau orang mau berkhotbah tentang Roh Kudus. Dan saya pun ambil karena jauh sebelum pencurahan Roh Kudus di Yerusalem, ada 600 tahun sebelum itu Nabi Yoel bernubuat. Dia berkata bahwa pada masa-masa terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Nah, pada masa itu satu perkara yang ajaib dan sangat tidak mungkin karena jarang-jarang pada zaman itu. Tetapi pada hari Pentakosta yang kita lihat dalam ayat ini, benar-benar Roh Kudus dicurahkan kepada manusia. Mulailah mereka berbahasa roh sesuai dengan firman Tuhan. Mulailah mereka berbahasa-bahasa yang lain sesuai dengan apa yang Roh itu berikan kepada mereka. Nah, indah sekali. Itu sebabnya apabila Roh Kudus memberi karunia, bahasa roh ataupun karunia lain, kita jangan terkejut. Nah, sesuai apa yang kita belajar sebelum ini, karena karunia itu untuk kepentingan bersama. Amin. Untuk kepentingan bersama. Kalau engkau ada karunia Roh Kudus, pakailah untuk membangun gereja Tuhan. Pakailah untuk membangun gereja Tuhan.
Nah, apa yang kita lihat di sini? Yang pertama, dibaptis dengan Roh Kudus. Ini istilah yang kita selalu dengar. Dibaptis dengan Roh Kudus, di mana Roh Kudus turun dan memenuhi setiap orang, dan tiba-tiba dia mengubah kita. Ada orang berpikir apabila Roh Kudus memenuhi kamu dan kamu hilang ingatan, hilang kawalan. Itu tidak betul. Waktu Roh Kudus memenuhi kamu, dan Roh itu akan mulai beraksi lebih kuat, dan sehingga kamu punya emosi, kamu punya tenaga akan ikut dalam gerakan dia. Contoh, kalau kamu marah itu menguasai kamu, sehingga kalau sudah marah itu, orang besar pun kita lihat kecil. Amin. Haleluya. Hebat, hebat. Jangan main-main dengan saya. Tidak tahu siapa saya. Kalau dulu bertobat macam itu bahasa kita. Ada yang masih macam itu sekarang. Bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Terutama yang main bola. Cuma itu main bola. Kalau sudah marah itu, ingat Roh Kudus ada dalam diri kita. Tidak apa. Lepas kebaktian saya ajar tahu macam mana kasih tumpangkan orang. Itu pakar sangat berbahaya. Sebelum bertobat, tapi sudah bertobat jangan lagi, jangan main, jangan sakitkan orang. Berbola saja, oke? Bola itu bola berbut. Nah, kalau kita marah, ya saya lihat kalau orang marah ini, muka boleh berubah. Oke? Yang di hospital ada yang kerja di hospital. Kalau matron marah ataupun inspektor apa itu? Inspektor kontrol apa namanya itu? Yang kontrol di itu, yang kontrol di hospital itu, kalau dia sudah datang marah, semua orang takut. Ataupun yang masih di sekolah atau kalau guru besar ataupun waden bos, ketua waden datang, betul kita. Semua seperti tikus kita. Kalau dia marah, Nah, kalau orang marah, dia akan menguasai, berubah. Nah, tapi masih juga kita mempunyai perasaan dan kita mempunyai emosi dan kita mempunyai kawalan diri. Nah, kalau Roh Kudus turun di atas kita, dia akan menguasai dan dia bekerja lebih kuat, tetapi masih juga kita mempunyai kontrol diri kita. Kontrol diri kita. Hanya Roh Kudus itu datang lebih kuat, lebih hebat, lebih luar biasa. Nah, itu baptisan Roh Kudus. Yang kedua, bahasa yang dipakai ialah dipenuhi dengan Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 31. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 31 kata begini. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Nah, kalau kita lihat ayat ini, orang-orang Kristen yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus di Yerusalem itu, sekarang mereka sudah mulai takut karena orang yang tidak percaya mulai mengancam mereka. Mereka sudah mulai takut dan mereka mulai berdoa. Dan dikatakan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus memenuhi mereka balik, ataupun dalam bahasa lain ada hadirat Tuhan yang begitu kuat sekali. Sehingga kaki kamu tidak terasa pincak landai. Itu hadirat terlalu kuat. Ataupun rasa-rasa bahwa rambut kamu sudah berdiri seperti Trojan. Itu betul-betul hadirat Tuhan kuat. Dan kalau hadirat Tuhan terlalu kuat, kebanyakan orang rebah. Oke? Nah, dikatakan goyanglah tempat di mana mereka berkumpul. Bayangkan tempat ini rasa goyangnya. Tapi kalau Roh Kudus yang menggoyangkan bangunan itu, dia tidak gempa bumi, tidak hancur.
Karena Roh Kudus mempunyai kuasa yang luar biasa. Dia boleh goyangkan bangunan, tapi tidak runtuh. Luar biasa. Dan dikatakan mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ternyata waktu kita dipenuhi dengan Roh Kudus, waktu hadirat Tuhan kuat sekali, kita mulai berani memberitakan firman Tuhan. Itu yang kita lihat dalam bahasa dipenuhi dengan Roh Kudus. Selalu yang kita dengar pengkhotbah kata dipenuhi dengan Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus. Kalau dibaptis itu betul-betul mencurahkan pencurahan Roh Kudus namanya. Kuat sekali. Orang akan teriak, orang akan nangis, orang akan berpasar roh, dan orang yang tidak pernah mau bertobat, dia akan bertobat pada hari itu. Itu indah sekali. Dan dipenuhi dengan Roh Kudus, ada kuasa hadirat Tuhan yang sangat kuat. Dan satu ayat lagi yaitu Kisah Para Rasul pasal 8. Saya mau kita membaca ini, tidak ada di screen di sini. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 17 berkata begini. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ini bahasa yang kita lihat dalam pelayanan para rasul. Waktu Petrus menumpangkan tangan atas orang itu dan mereka menerima Roh Kudus. Indah sekali. Nah, kadang-kala orang membedakan begini, orang ini ada Roh Kudus, orang ini tidak ada. Saya rasa itu bahasa tidak betul. Karena kita akan pergi ke bagian yang terakhir dalam bagian firman Tuhan ini. Selepas saja kita jelas dengan ini, kita akan mulai menyembah Tuhan. Dan kita akan mulai bagi mereka yang ada bahasa roh, mulai berbahasa roh. Dan mereka yang belum ada bahasa roh, dan kita percaya bahwa Roh Tuhan akan membuat bahasa roh itu keluar dari lidah dan mulut kamu pada hari ini. Amin. Amin. Setuju? Karena ayat yang seterusnya kita akan jelaskan supaya kita mengerti. Yang ketiga ini diberi Roh Kudus. Yohanes 7. Mari Yohanes 7 ayat 38 sampai 39. Yohanes 7 ayat 38 berkata begini. Barang siapa percaya kepadaku, kata Yesus, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. 39 berkata, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Sebelum Yesus naik ke surga, Roh Kudus itu memang sudah mulai ada. Diberikan kepada, sesuai dengan Alkitab ini, kepada mereka yang percaya kepada Yesus. Kalau kita perhati betul-betul, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Setiap orang yang percaya kepada Yesus sesuai dengan firman Tuhan, janji firman Tuhan dalam Yehezkiel, dalam Zakaria berkata, Roh Kudus akan diposit. Apa diposit? Diposit kan sama. Dalam bahasa Indonesia ada diposit. Sama. Tidak perlu jelas, semua tahu. Waktu kamu percaya kepada Yesus, Roh Kudus sudah diberikan kepada kamu. Beritahu orang sebelah, waktu kamu percaya pada Yesus, Roh Kudus sudah diberikan kepada kamu. Karena ada orang berpikir bahwa orang ini tidak ada Roh Kudus. Karena orang itu berdiri tegak waktu pimpin orang pujian penyembah. Dapat amal lagi.
Macam tidak ada perasaan. Sampai pemimpin pujian rasanya mau tikam itu apa dan depan. Kan? Tapi jangan heran. Sesuai dengan firman Tuhan, kita mesti berpegang pada firman Tuhan sekarang. Firman Tuhan berkata, setiap orang yang mengaku Yesus dengan mulut, percaya dalam hati, Roh Kudus sudah diberikan kepada dia. Berapa banyak? Unlimited. Contohlah, setiap orang yang lahir di Malaysia, dia diberi 1 juta ringgit. Contoh. Kita cakap saja kata-kata profetik, oke? Jarang-jarang dibuat, tetapi kata-kata bahasa orang percaya akan terjadi juga. Contoh, akan lahir orang dalam tempo 10 tahun dari sekarang, 1 juta akan diletakkan dalam bank account. Contoh, tetapi ini bahasa profetik, biar terjadi dalam negara kita. Dan kalau 1 juta sudah diberikan kepada kita sebagai rakyat Malaysia waktu kita lahir, dan 1 juta itu sudah ada di sana, ada orang pandai keluarkan 1 juta itu. Ada orang tidak pandai, sampai mati tidak keluarkan 1 juta, rugi sih. Rugi. Bodoh sih. Sangat-sangat bodoh. Bawa cek. Bahasa bawang. Apa bodoh dalam bahasa Melayu? Hah? Biru. Susah. Nah, setiap pribadi kita yang percaya kepada Yesus sudah diberikan Roh Kudus. Amin. Percayalah, karena itu landasan garis firman Tuhan. Tidak boleh diubah, tidak boleh dibatalkan, tidak boleh dibatalkan, dimasukkan. Karena itu firman Tuhan tetap firman Tuhan. Nah, masalah dia sekarang, ada orang yang sangat-sangat cool. Nah, disinilah letaknya orang yang nakal-nakal dalam hidup ada kelebihan dalam pekerjaan Roh Kudus. Karena orang-orang yang nakal ini mau suka buat yang aneh-aneh. Amin. Roh Kudus bekerja terus, dia juga yang mau satu. Walaupun kadang-kadang kita ini teruk tuh, tapi dia mau satu kena tuh. Dan kalau siapa yang paling sensitif dengan Roh Kudus itu berarti orang itu memang nakal lah dalam hidupnya. Haleluya. Setuju? Rolling, setuju? Memang lama tunggu Roh Kudus bekerja dalam hidupku. Kamu kan? Karena kamu suka cool kan? Tidak juga. Nakal juga. Oh, kalau macam saya yang kuat nakal, suka aneh-aneh itu. Sekali Roh Kudus turun, mau kan? Nah, sekarang kita keluarkan Roh Kudus dari dalam akal hidup kita, dalam diri kita sudah ada, dan kita keluarkan, mengalir dari dalam dirinya aliran hidup, ataupun Roh Kudus itu harus dikeluarkan, terutama dalam bahasa roh, dalam kuasa, dalam melakukan mukjizat dan keajaiban, semuanya boleh. Karena Roh Kudus yang diberikan kepada saya dan saudara itu unlimited. Betul-betul unlimited, tidak ada had, tidak ada batasnya. Boleh mengerikan, boleh. Boleh meruntuhkan tembok Yeriko, boleh. Boleh melakukan mukjizat, boleh. Boleh menyembuhkan orang sakit, sangat boleh. Itulah orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Jangan kepikir orang Kristen itu biasa-biasa. Yang percaya kepada Yesus itu biasa-biasa. Tidak. Orang yang percaya kepada Yesus itu luar biasa. Tidak ada batas. Unlimited call, unlimited data. Itu yang kita lihat sekarang. Betul juga. Suka hati tidak habis. Lain dulu 10 gig. Satu hari gak kami sekeluarga pakai habis. Lepas itu ting. Nah, biarlah pada hari ini
kita melihat bahwa setiap orang yang diberikan, yang percaya kepada Yesus diberikan Roh Kudus. Berarti ada Roh Kudus kepada setiap pribadi. Kau tuntut saja siapa yang sebelah kamu, tuntut dia. Roh Kudus ada dalam diri. Oke, sudah cakap dengannya? Kecuali tidak ada Yesus. You masuk neraka. Terus terang saja. Terus terang kita sekarang. Ada orang tidak terima Yesus, rasa mau pergi surga juga salah. Ya. Ada orang yang agamanya mau pergi surga. Yang kata di surga itu ada 7 bidadari. Ya. Saya kata dari mana surga? Kata Ratu Lautan Selatan itu, ya memang ada bidadari, tapi bidadari robot itu hantu. Nah, setiap pribadi kita pada hari ini ada Roh Kudus dan kita percaya bahwa kita boleh mengeluarkan kuasa Roh Kudus dari dalam diri kita, dan kita juga berdoa supaya bahasa Roh itu boleh dikeluarkan. Amin. Nah, bagi mereka yang ada bahasa Roh, jangan kedekut pada hari ini, amin. Karena lepas ini kita akan menyembah Tuhan dan kita akan berdoa. Dan bagi mereka yang ada bahasa Roh, berbahasa Roh lah sekuat-kuatnya, supaya orang yang sebelah kamu kalau dia belum bahasa Rohnya belum keluar, dia belum keluarkan dia, seperti duit dari dalam bank tadi belum pandai macam keluar, ajak dia keluarkan itu dari dalam diri dia. Buat apa simpan segala keajaiban Roh Kudus dalam diri kamu? Tidak pernah kamu lihat, tidak pernah kamu rasa bagaimana rasanya keluar. Seperti itulah orang yang tidak pandai keluarkan duit yang sudah ada dalam akun dia. Tidak tahu, dia makin miskin, kasut sudah hancur, selipar sudah putus, rambut, ya ampun, baju, aduh, memang miskin. Ternyata di dalam bank account dia sama saja banyak dengan orang lain. Tapi orang yang pandai keluarkan dia punya, beli Ferrari, beli kapal terbang, beli helikopter, waktu jet dari Semarahan ke Waterfront pakai helikopter semua. Beli UFO, ada yang mau beli UFO. Kata-kata profet, UFO datang dari langit. Ya, banyak hal-hal yang memang ajaib dan tidak masuk akal bagi orang. Tetapi ternyata bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak masuk akal. Nah, kita akan ambil masa untuk menyembah Tuhan. Okay? Mari kita akan ambil masa untuk menyembah Tuhan dari sekarang, supaya kita masih ada ruang yang cukup banyak di mana kita akan berdoa menyembah Tuhan. Dan bagi mereka yang ada bahasa Roh, berbahasa Roh lah. Okay? Tolong mereka yang belum mampu keluarkan yang punya. Saya tahu bahwa mereka yang belum dapat keluarkan bahasa Roh itu, kamu itu terlalu gentleman tuh. Tidak apa, tidak salah. Kalau dalam hidup harian itu memang nomor satu, tetapi dalam pekerjaan Roh harus ubah jalurnya supaya kamu tahu rasa bagaimana Roh Kudus Tuhan keluar. Haleluya, haleluya. Mari kita berdiri bersama. Haleluya, haleluya. Okay. Nah, sekali lagi bagi mereka yang ada berbahasa Roh, keluarkan bahasa Roh kamu. Okay. Mungkin di gereja dari mana kamu datang tidak ada pastor kamu pun tidak galakkan kamu berbahasa Roh. Kalau kamu berbahasa Roh, semua orang tengok kamu macam kamu alien. Ujung-ujung tidak mau. Tetapi
sesuai dengan firman Tuhan, kita harus keluarkan aliran air hidup yaitu Roh Kudus dari dalam diri kita, terutama bahasa roh, kuasa-kuasa ajaib, kuasa-kuasa menyembuhkan, kuasa-kuasa nubuatan datang. Haleluya. Kita menyembah Tuhan dan kita berbahasa. Dan bagi mereka yang pendoa itu hari ini, boleh letak tangan kepada orang-orang di sekitar kamu sesuai dengan firman Tuhan ini. Waktu mereka meletakkan tangan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan ternyata melalui tangan kamu pun ada kuasa Roh Kudus. Haleluya. Oh, kita menyembah Tuhan. Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakanlah, naik ke surga, yang berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urahanmu. Rindu selalu dekat denganmu, hingga di akhirat. Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga, yang berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Jamah hatiku dengan urahanmu, rindu